Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Siti Nurhadidah dengan NIM 61201230316 dari kelas RH9 Manajemen semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat perbaikan nilai UAS pada mata kuliah Sosiologi dan Politik dengan dosen pengampu Ibu Suspia Delta Kusnaidi S.Sos.Hem.Av. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari pendapat saya pribadi mengenai pendapat mengenai video Pilkada Banten dari kotak suara ke kursi kepemimpinan. Saya sependapat dengan pandangan dalam video tersebut yang menyoroti bagaimana dinamika politik dan provinsi di Provinsi Banten mencerminkan berbagai tanggapan dan demokrasi lokal di Indonesia. Video ini mengkontribusi isu-isu penting seperti dinasti politik, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemilu yang menjadi ciri khas politik Banten. Namun, analisis lebih mendalami diperlukan untuk menilai dampaknya terhadap tata kelola pemerintah. Analisis dinamika politik Provinsi Banten. Yang pertama yaitu pengaruh dinasti politik Banten adalah salah satu alasan provinsi yang sering dinantikan dengan keberadaan dinasti politik, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Dinasti ini memberikan stabilitas pada beberapa aspek, tetapi di sisi lain dapat menghambat regulasi politik dan munculnya. Yang kedua yaitu politik masyarakat. Tingkat partisipasi pemilih di Banten cenderung bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan, akses informasi, dan kepercayaan terhadap sistem politik. Urbanisasi di wilayah seperti Tangerang mempengaruhi pola partisipasi masyarakat dengan memilih yang lebih kritis dan terinformasi. Yang ketiga yaitu korupsi dan transparansi. Kasus korupsi yang melibatkan penjabat daerah di daerah Banten menjadi tanggapan besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi dalam mengelola anggaran dan proyek pemerintah menjadi isu utama yang perlu dihentikan. Dan yang keempat yaitu peran media lokal dan civil society. Media lokal dan organisasi masyarakat memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi opini publik selama pemilu. Namun rutinitas media sering dipertanyakan karena adanya keterlibatan kepentingan politik. Dan yang kelima yaitu tantangan kepemimpinan pasca pilkada. Kepemimpinan yang terpilih melalui pilkada di Banten sering menghadapi tantangan dalam mewujudkan program kerja yang pro rakyat, tingginya ekspektasi masyarakat dan terhadap perubahan seringkali tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menginspirasi kebijakan. Dan menurut pendapat pribadi saya, pendapat bahwa politik di Banten mencerminkan tantangan umum yang dihadapi dalam demokrasi lokal di Indonesia. Dominasi dinasti politik dan kasus korupsi memerlukan referensi struktur yang serius. Namun, kemajuan di beberapa aspek seperti partisipasi masyarakat dan peran media lokal menunjukkan adanya potensi positif. Solusi yang dapat diupayakan meliputi yang pertama yaitu meningkatkan transparansi pemilu melalui penguatan lembaga pengawas, dan yang kedua yaitu mendorong regenerasi politik dengan memberi ruang bagi kandidat baru yang berkualitas. Yang ketiga yaitu memperkuat pendidikan politik masyarakat untuk menciptakan pemilihan yang lebih kritis. Dengan langkah-langkah ini
Diharapkan dinamika politik di Banten dapat lebih mencerminkan semangat mendemokrasi yang lebih sehat dan instruktif.